bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Bu Ida bagaimana? Alhamdulillah sehat juga. Terima kasih Pak. Iya. Terima kasih nih Bu sebelumnya sudah menyempatkan waktu untuk kita berbincang-bincang mengenai pembelajaran. Mudah-mudahan pembelajaran ini, pertemuan ini membawa manfaat ya Bu. Ya, manfaat bagi saya sendiri terutama, dan semoga juga bagi Bu Ida juga. Betul sekali. Untuk semua ya Bu. Iya betul. Terima kasih. Nah, sebelumnya memang nantinya kan kita akan melakukan supervisi ya Kak Aure ya. Nah ini terkait kegiatan ini namanya kegiatan coaching supervisi, di mana nanti kegiatannya ada 3 sesi, yaitu pra observasi, lalu observasinya dan pasca observasi. Nah sebelum kita melakukan observasi, ada beberapa pertanyaan Bu terkait dengan nanti yang akan Bu lakukan di pembelajaran. Bolehkah saya bertanya? Oh boleh sekali. Boleh sekali Bu Ida. Terima kasih. Baik Bu. Untuk tujuan pembelajarannya Bu, nanti akan pembelajaran ini mempunyai tujuan apa saja? Di sini kan materinya tentang mengetahui isi teks dari lagu nenek moyangku. Untuk tujuan pembelajarannya, satu itu nanti kan dibedakan menjadi beberapa kelompok sesuai dengan diferensiasinya. Jadi tujuannya ada 3. Tujuan yang pertama nanti untuk kelompok 1, siswa itu menulis teks syair lagu nenek moyangku. Terus untuk kelompok kedua, kelompok B-nya itu, nah siswa menjawab pertanyaan yang ada di bacaan. Nanti diharapkan dengan menjawab pertanyaan tersebut, siswa jadi mengetahui isi dari teks lagu syair nenek moyangku. Terus untuk kelompok yang ketiga, kelompok C itu tujuannya itu untuk mengetahui makna kata-kata yang ada di dalam teks lagu nenek moyangku. Begitu ya. Iya. Lengkap sekali. Jadi sudah langsung dibagi menjadi kelompok, dan di sini ada yang menarik Bu, yaitu Bu sudah mulai menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi ya Bu. Tentunya dalam pembelajaran berdiferensiasi ini area pengembangan apa yang sudah dicapai oleh Bu? Area pengembangannya menurut saya ya supaya di setiap kelompok tersebut lebih meningkat lagi. Misalkan kelompok A dengan kelompok A ini kelompok yang masih perlu bimbingan Bu Ida. Masih perlu bimbingan, jadi ya dibimbing terus supaya nanti hasilnya meningkat lagi. Untuk kelompok B ini kelompok yang perlu bimbingan tapi juga sudah agak mandiri. Jadi bimbingannya nanti itu bimbingannya ya mandiri, ya juga terus dibimbing. Kalau yang kelompok C-nya ini sudah dikatakan sudah mulai bisa lah. Jadi pengerjaannya nanti secara mandiri keseluruhan. Begitu ya. Baik Bu. Nah, tentunya untuk supaya agar tujuan pembelajarannya tercapai ya Bu, maka mungkin Bu nanti akan mengadakan strategi dalam pembelajarannya ya Bu. Nah, kira-kira strategi apa yang akan Bu lakukan? Untuk strateginya nanti ya sesuai dengan kelompok yang sudah dibagi tersebut yang berdasarkan diferensiasinya. Jadi ya untuk persepsinya sama, berdoa, terus mengabsen siswa, terus menanyakan kabar. Yang untuk intinya di sini dibedakan cara penyajiannya materi. Begitu ya. Mungkin secara umum ya nanti
diputarkan sebuah video lagu syair nenek moyang secara umum ya. Terus untuk yang kelompok A ini kelompok yang masih sangat perlu bimbingan ya. Nah itu tujuannya tadi kan menuliskan teks lagu nenek moyang. Jadi nanti setelah diputarkan kelompok 1 bu gurunya atau saya sendiri itu akan membacakan teksnya, membacakan teks lagu tersebut dan siswanya nanti secara kelompok menuliskannya. Untuk kelompok B sama dengan yang lainnya diputarkan video, hanya kelompok B-nya langsung diberi sebuah kertas, kertas teks yang isinya lagu nenek moyangku. Dari teks tersebut anak-anak bisa membaca dan nanti setelah dibaca diartikan terus untuk menjawab pertanyaan yang ada dalam bacaan tersebut. Nanti secara otomatis kan anak jadi sudah tahu isi dari teks lagu tersebut. Untuk kelompok yang C ini yang secara itu sudah mandiri ya, daripada kelompok A dan kelompok B. Jadi kelompok C-nya itu memaknai kata-kata yang ada dalam teks lagu nenek moyang dengan cara mencari makna dalam kamus besar bahasa Indonesia ya, sambil belajar membuka kamus. Betul sekali ya. Jadi secara tidak langsung nanti semua siswa itu bisa aktif gitu ya, secara tidak langsung aktif sesuai dengan kemampuannya dan yang diharapkan itu anak-anaknya lebih meningkat dari kemampuan awal yang sudah dimiliki anak. Begitu ya, menarik sekali. Semoga nanti pas prakteknya semuanya berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan pembelajaran dan juga tujuan pembelajarannya tersebut juga bisa tercapai. Nanti juga minta kritik dan sarannya Bu Ida supaya sama-sama membangun. Sama-sama membangun. Oke, nanti kita langsung saja di observasi ya. Praktek langsung. Terima kasih ya Bu. Sama-sama. Ketemu lagi di observasi. Terima kasih sekali. Sama-sama Bu. Baik. Selamat pagi anak-anak. Pikiran kita bisa konsentrasi. Berangkat semua ya hari ini? Sebelum kita belajar pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Seperti biasa ya, untuk yang berdoa giliran sesuai dengan nomor absen. Cara disiapkan. Duduk siap berdoa mulai.
Sudah siap senamnya? Ya, coba berdiri dulu. Di samping kiri atau di sebelah sini depan? Sebelah sini. Ya, ayo, sama-sama guru. Berarti kurang semangat, besok yang lebih semangat lagi. Kalau bukan keringatnya berarti lebih sehat. Ya. Jadi ya, nanti kamu akan belajar tadi ya. Nanti kita akan belajar tentang isi lagu dari nenek moyang. Ya, lagu syair nenek moyang. Nanti guru akan membagi kelasnya menjadi 3 kelompok. Ada kelompok A, B, dan C. Sebelum kita mengetahui isinya atau supaya kita tahu isi dari lagu tersebut, Bu Guru akan memutarkan sebuah video tentang lagu nenek moyang. Ada yang sudah tahu lagunya? Belum? Ya, nanti kalau sudah Bu Guru putarkan, jadi anak-anak lebih tahu. Sudah siap melihat videonya? Ya. Nenek moyang bersuara pelaut, dengan perahu luasan muda, menerjang ombak, tiada takut, menunggu ombak, sudah biasa. Angin bertiup, layar berkembang, ombak berani, bangkit sekarang, ke laut kita berani.
Untuk kelompok A, nah untuk kelompok A ada Udin, Ivan, Lilis, Suci. Nanti menuliskan lagu. Tuliskan teks lagu nenek moyangku dengan benar. Berarti kamu menuliskan teksnya. Paham? Paham. Ya, menuliskan teks lagu nenek moyangku. Untuk kelompok B, itu nanti tugasnya mengetahui isi dari syair lagu nenek moyangku dengan cara menjawab pertanyaan yang sudah ada di sini. Yes, paham untuk kelompok B? Ya, untuk kelompok C nanti tugasnya itu memaknai kata-kata. Ya, di sini ada 5 kata. 5 kata ini nanti kamu artikan atau dimaknai, ya, menggunakan kamus besar bahasa Indonesia. Sudah pernah kan? Sudah pernah ya? Iya. Cara membuka kamusnya juga sudah pernah. Ya. Sebelumnya untuk tugas dari kelompok A tadi tugasnya apa deh kelompok A deh? Menuliskan isi apa? Teks syair nenek moyangku. Sebelum menuliskan akan guru bacakan lagi deh isi teksnya. Nenek moyangku. Nenek moyangku seorang pelaut, gemar mengarung luas samudra, menerjang ombak tiada takut, menempuh badai sudah biasa. Angin bertiup, layar berkembang, ombak berdebur di tepi pantai. Pemuda berani bangkit sekarang, ke laut kita beramai ramai. Nanti itu dituliskan di tugasnya kelompok A. Paham? Ya, nanti itu dibacakan kembali. Untuk kelompok B ini tugasnya menjawab pertanyaan dari bacaan ini, ya. Tugasnya untuk menjawab pertanyaan bacaan supaya kamu tahu tentang isi cerita dari syair lagu nenek moyangku. Untuk kelompok C tugasnya mengartikan atau memaknai kata. Ya, ini ada 5 kata: nenek moyang, gemar, mengarung, samudra, badai. Ya, dengan menggunakan kamus besar bahasa Indonesia.
biasa. Menempuh badai sudah biasa. Angin bertiup, angin bertiup, layang terkembang. Angin bertiup, layang terkembang. Ombak berjebur, ombak berjebur di tepi pantai. Ombak berjebur di tepi pantai. Pemuda dalam itu tulis nama kelompok 1, Suci, 2. Kelompok B. Kelompok C. Tidak ya? Ada pertanyaan kelompok B? Tidak. Kemarannya
pada puisi. Ya. 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 Untuk pertemuan pada pagi hari ini Bu Guru cukupkan. Nanti salah satu memimpin doa. Urutannya Mada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, boleh. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ida. Gimana Bu Sri kabarnya? Alhamdulillahirobbilalamin, sehat selalu. Semoga Bu Ida juga dalam keadaan sehat. Amin. Oke. Terima kasih nih ya Bu Sri. Lagi-lagi kita berjumpa lagi untuk proses selanjutnya setelah kemarin Bu Sri sudah observasi pembelajaran di kelas. Nah, untuk kali ini kita akan berbincang-bincang tentang pasca observasinya Bu Sri. Terima kasih atas waktunya ya Bu Sri. Sama-sama Bu Ida. Bu Sri, nah kemarin Bu Sri kan sudah melakukan pembelajaran di kelas gitu. Nah, apa yang Bu Sri rasakan Bu Sri? Oh iya. Kemarin ya ini ya. Masih hangat ya Bu Sri ya? Kemarin. Sebenarnya rasanya itu gimana ya Mbak Ida? Masalahnya itu merupakan hal baru bagi saya ya. Ya rasanya ya pertama-tamanya sih saya apa yang diferensiasi sih yang seperti apa ya, masalahnya itu baru pertama kali saya tahu gitu Bu Ida. Jadi ya rasanya ya gimana gitu ya, ada rasa takut salah pembuatan PP-nya, tapi setelah dicoba ya juga dari bimbingan Bu Ida kemarin ya, sempat kita juga saya tanya jawab sama Bu Ida, sebenarnya FP yang diferensiasi itu yang seperti apa sih, yang akhirnya dicoba terus akhirnya ya bisa jadi sebuah RPP. Rasanya ya senang. Iya, alhamdulillah rasanya. Yang penting kamu mencoba ya. Iya, dan dalam ilmu baru ini Bu Sri, apa yang Bu Sri peroleh dari ilmu ini? Dari pertama itu dari RPP-nya ya sudah berbeda dari biasanya. Biasanya seringnya RPP-nya itu klasikal ya, pembelajarannya bersifat klasikal. Kemarin mencoba juga mendapat bimbingan dari Bu Ida juga. Untuk RPP-nya sudah berdiferensiasi ya. Jadi ya untuk pemberian materinya juga kemarin berbeda juga. Ya untuk kalau diferensiasi itu dibagi menjadi 3 kemarin, jadi 3 kelompok. Untuk kelompok yang low, terus middle dan high juga ya. Terus untuk pemberian materinya pada awal pemberian materi itu masih secara klasikal. Kemarin materinya nenek moyangku mengetahui isi terus syair lagu nenek moyang. Jadi untuk yang pertama kemarin diputarkan video yang bersama Iya, betul sekali. ya, baik untuk kelompok 1, 2, dan 3. Terus untuk karena ada kelompok yang mempunyai kemampuan yang masih low gitu, kemarin materinya ditambahkan lagi untuk kelompok yang A.
Gitu. Terus untuk kelompok yang B dan C itu materinya kemarin sama, hanya untuk kelompok C yang berbeda itu dalam pemberian bimbingan. Jadi sudah berkelompok sesuai dengan kesiapan belajar mereka ya Bu. Wah, nah dalam hal ini Bu Pur, waktu pembelajaran itu apakah ada kendala-kendala? Kalau kendalanya ya, kalau yang kendalanya itu untuk kelompok yang A ya, kendalanya ya karena masih perlu bimbingan. Jadi untuk kelompok A itu untuk bimbingannya lebih insentif, ya, lebih dibimbing, terus dipantau terus ya. Nah, itu saja yang kendalanya itu. Terus kalau yang kelompok B-nya itu kemarin sudah semi mandiri, itu udah mandiri dan bimbingan. Terus yang kelompok C hanya dipantau saja. Untuk kendalanya ya karena dalam mempersiapkan RPP-nya juga masih agak bingung ini ya masih belajar merupakan hal yang sangat baru bagi saya gitu. Terus itu mungkin dalam pembelajarannya kemarin kan saya hanya berfokus kelompok ya, hanya kelompok A, B, dan C. Mungkin itu yang untuk pembelajarannya lebih mengaktifkan lagi siswanya. Jadi kemarin hanya yang maju itu perwakilan dari kelompok, belum semua aktif maju ke depan. Gitu. Terus apalagi? Oh iya, ini dalam penggunaan medianya mungkin ya. Besok kalau mungkin kita membuat data lagi atau praktek keseharian di sekolah lebih variatif lah. Mudah-mudahan Berusaha betul sekali. yang lebih baik. Betul sekali, karena semua itu juga berproses ya Bu Pur. Dan alhamdulillah ini Bu Pur, saya juga merasakan bahwa dalam hal ini kemarin pembelajaran sudah dilaksanakan itu memang luar biasa. Jadi juga terima kasih sama-sama ya Bu Pur ya. Nah, untuk selanjutnya Bu Pur, dalam pengembangan pembelajaran berdiferensiasi ini ya tentunya Bu Pur, apakah Bu Pur ada harapan atau mungkin keinginan untuk tindak lanjutnya ya? Untuk tindak lanjutnya menurut saya itu karena menurut saya ini ya RPP yang berdiferensiasi itu lebih mengembangkan anak untuk arah yang lebih baik, tentunya pendidikan yang lebih lanjut. Jadi menurut saya itu dikembangkan lebih ke arah lebih lagi. Misalkan mungkin guru penggerak ya, calon guru penggerak ini bisa menjadi setidaknya bisa membimbing guru-guru yang lainnya, belajar bersama juga mungkin ya di forum-forum kayak KKB itu lebih diambilkan lagi dalam misalkan jangan hanya istilahnya ya lebih meningkatkan kualitas guru aja ya, misalkan untuk kesehariannya saja, misalkan untuk administrasi atau alat-alat yang digunakan untuk mengajarnya itu lebih digali lagi dari orang-orang atau mengambil narasumber yang ada. Menurut saya itu harapan saya. Paling tidak ada aset yang harus digali lagi ya, seperti itu ya Bu. Dengan memanfaatkan yang sudah ada, misalkan forum KKT atau guru penggerak atau bapak ibu kepala sekolah mungkin gitu ya. Terima kasih. Nah, selanjutnya Bu Pur, apakah Bu Pur merasakan sesuatu yang berbeda di dalam diferensiasi ini? Jelas merasakan sekali Bu Ida. Kalau yang biasanya kalau yang pembelajaran RPP yang mungkin
merdeka ya, tidak berbeda. Iya. Kalau yang biasanya seringnya saya ya ini ya pembelajarannya hanya klasikal. Iya, jadi hanya semua anak diberi materi yang sama, terus diberi soal yang sama, dan penyelesaiannya juga nanti kita tidak mempertimbangkan si anak itu masuk yang kategori mana. Jadi penilaiannya dianggapnya kalau yang tidak bisa ya berarti memang tidak bisa gitu ya. Kalau yang diferensiasi ini kan bisa membedakan mungkin alat peraganya juga beda, alat penilaiannya juga berbeda, nanti hasilnya juga berbeda sesuai dengan tingkat kemampuan dari anak tersebut. Jadi mungkin lebih memberi keluasan kepada anak itu untuk mengembangkan dirinya. Tidak hanya berpatokan pada misalkan satu alat penilaian yang hanya bisa menilai si A, tidak bisa si B, pintar si C kurang, misalkan seperti itu. Kalau yang pembelajarannya menggunakan diferensiasi ini kan bisa mencakup semuanya. Berarti secara tidak langsung itu bisa mengakomodir kebutuhan siswa. Iya, sesuai dengan kebutuhan dan tingkat kemampuan siswa, kemampuan awal dari anak tersebut. Gitu ya. Terus untuk hasilnya Bu Pur, hasil dari penilaian ini apakah anak-anak ini berbeda atau sama dengan anak satu dengan yang lain? Karena tadi dikatakan berbeda ya dari awalnya. Untuk hasilnya saya rasa ya kalau disamakan memang berbeda. Ya, misalkan alat penilaiannya sama, mungkin hasilnya ya berbeda. Hasilnya mungkin hanya lihat si A pintar, si B kurang, si C misalkan sedang. Tapi kalau diferensiasi ini kan misalkan si kelompok A, misalkan kelompok A ini memang kemampuannya seperti itu, alat ukurnya juga berbeda ya. Jadi kita tahu lah istilahnya lebih meningkatkan lagi, lebih meningkat siswanya daripada yang klasikal. Jadi peningkatannya sesuai dengan kemampuan yang ada pada anak tersebut. Iya. Seperti itu. Jadi bisa merasakan perbedaannya. Selain itu anak-anak juga lebih aktif daripada yang pembelajarannya klasikal. Kalau pembelajarannya klasikal itu anak-anak itu kan hanya secara umum ya, misalkan dibuatkan kelompok yang tidak diferensiasi juga hanya mengandalkan anak yang pintar. Biasanya mereka hanya nyontoh. Mereka hanya nyontoh pada temannya, nilainya sama. Ya, kalau diferensiasi ini sesuai dengan kemampuan. Jadi misalkan kelompok yang low ya, yang low, misalkan mereka tetap berusaha walaupun hasilnya ya memang seperti itu sesuai dengan kemampuannya. Jadi lebih mengaktifkan lagi semua anak yang dengan kebutuhannya masing-masing berbeda ya. Sendiri-sendiri. Oke, terima kasih ya Bu Pur ya. Nah, untuk ke depan Bu Pur, adakah masukan Bu Pur untuk mungkin dalam komunitas kita, mungkin tadi sudah disampaikan secara tidak langsung atau mungkin baru sesingkatnya. Nah, ini untuk lebih detailnya Bu Pur, untuk komunitas kita dan sebagainya dalam pembelajaran ini. Komunitas kita ini lingkup sekolah saja ya. Iya, boleh. Lingkup sekolah saja, misalkan kita membuat yang memang kurikulumnya masih berbeda ya, dengan kurikulum 13, kurikulum merdeka ini ya masih baru ya. Bisa berlaku untuk keduanya atau tidak ini? Nah, itu nanti bisa kita untuk apa ya? Kita bertanya untuk yang lebih paham gitu ya Bu Pur ya. Nanti bisa untuk masukan kita ya Bu Pur ya dalam mungkin acara ya mungkin harapannya di sekolah kita aja bisa sharing masalah tersebut. Mungkin Bu Ida bisa sebagai narasumbernya. Sebisa saya. Nanti kalau misalkan saya belum bisa, berarti saya harus minta mungkin Pak PP atau mungkin teman-teman dari CGP atau mungkin teman-teman guru penggerak yang sudah lulus di tahun-tahun sebelumnya. Semua itu untuk apa ya Bu Pur ya? Ya semuanya itu untuk meningkatkan ya, baik. untuk pendidikan kita. Betul sekali. Itu ya, ini dari yang terkecil dari kita
diri kita sendiri. Jadi menurut Bu Pur itu untuk perbaikan itu dimulai dari diri sendiri ya kita ya. Diri kita sendiri berusaha yang arah yang lebih baik. Gitu. Terima kasih ya Bu Pur. Sama-sama. Pembicaraannya sangat hangat, sangat menarik, sangat antusias juga ya Bu Pur ya. Iya, mudah-mudahan perbincangan kali ini membawa manfaat bagi kita semua, terutama untuk murid-murid kita, untuk perkembangan ilmu juga ya Bu Pur dalam pendidikan kita. Ya sekali lagi saya terima kasih Sama-sama. Saya juga menjadi jadi tahu ini. Dari nol sama sekali nggak tahu, sekarang jadi tahu. belajar bersama, berproses bersama ya Bu.